Pemirsa, saat ini sedang berlangsung rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di DPR. Kita bergabung dengan Rifana Pratiwi berada di Gedung DPR Jakarta. Rifana, apa yang dibahas dalam RDP kali ini? Ya, Putri dan juga pemirsa, saat ini masih terus berlangsung rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan rapat ini digelar sebagai upaya agar KPK bisa menjawab pertanyaan tertulis yang sudah dilaporkan ataupun dilontarkan oleh Komisi 3 kepada KPK. Dan tadi Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan terkait dengan evaluasi hasil pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2012. Ada sekitar 72 kasus yang sudah naik ke level penyidikan. Ada peningkatan jika pada tahun 2011 ada sekitar 39 kasus yang sudah naik ke level penyidikan. Kasus-kasus itu seperti kasus grand corruption, kasus dugaan suap pengadaan impor daging sapi, kasus korupsi Senturi, kasus dugaan korupsi proyek pusat olahraga Hambalang, kemudian kasus dugaan korupsi simulator SIM, dan juga kasus pengadaan Al-Quran. Dan tadi Ketua KPK Abraham Samad sudah mengklaim bahwa sepanjang tahun 2012 KPK sudah menggunakan beragam pasal dan juga menjerat para koruptor dengan pasal-pasal di tindak pidana pencucian uang. Namun lagi-lagi KPK menegaskan bahwa kekurangan personil penyidik menyebabkan ataupun menghambat kinerja KPK dalam menghambat kasus dalam mengusut kasus-kasus korupsi besar, dan kemungkinan sepanjang 3 tahun ke depan akan ditambah sebanyak 90 orang penyidik untuk memperkuat KPK dalam mengusut kasus-kasus korupsi. Dan tadi sebelum rapat dengar pendapat dimulai, kami sempat meminta konfirmasi kepada Ketua KPK Abraham Samad terkait informasi ataupun isu bahwa Gubernur Riau yakni Rusli Zainal yang kabarnya terkait dalam kasus suap PON Riau ini akan segera ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Dan tadi Abraham Samad sudah menegaskan masih menunggu kepastian dari para penyidik yang kemungkinan baru akan dilakukan pada hari Jumat ini. Surat perintah dimulainya penyidikan akan ditandatangani oleh penyidik terkait dengan status dari Rusli Zainal. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Ketua KPK Abraham Samad. Bukan belum ditandatanganin, belum dikeluarkan dan belum dibuat oleh penyidiknya, karena penyidiknya ada acara korsup dengan kepolisian kejaksaan di Medan. Tapi berarti kepastian statusnya bisa dilakukan itu? Apa? Kepastian status tersangkanya? Ya nanti kalau sudah ada sprindiknya baru Dari diumumkan. hasil gelar perkara kemarin itu apa, Mas? Ya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidik. Sudah pasti 100%. Sudah ada penetapan Untuk menjadi tersangka. Menurut sprindik itu ya? Kamu maunya apa? Ya itu Bang, penegasannya. Penegasannya kita tunggu penyidiknya pulang dan mengeluarkan sprindik. Insya Allah mungkin hari Jumat pulangnya. Hari Jumat, berarti hari Jumat sudah pasti akan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau hari Jumat pulangnya belum loh. Oke. Ya, sabar-sabar ya. Jadi cuma masalah sprindik aja. Dan Putri, saat ini rapat dengar pendapat masih berlangsung memang dan sudah masuk ke materi pendalaman dari Ketua Komisi 3 dan juga pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada seluruh anggota Komisi 3 untuk menanyakan perkembangan dari kasus-kasus kepada pimpinan KPK. Dan salah satu anggota Komisi 3 dari fraksi PKS yakni Indra sedang menanyakan perkembangan dari penyidikan kasus Hambalang karena memang menurut Komisi 3 ini sudah berlarut-larut dan menyandra suatu partai. Dan tadi Ketua KPK Abraham Samad sudah menegaskan juga terkait dengan status Anas di KPK, maksud kami di kasus Hambalang. KPK masih terus melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang ini. Sementara Putri, yang dapat kami laporkan dari Gedung MPR DPR. Rifana Pratiwi melaporkan.